sebagai awalan untuk presentasi hari ini. Nah, kemudian untuk dari sisi konten, nah saya ingin membahas tentang kurikulum BKSTI. Jadi bagaimana kita jadi BKSTI sendiri itu sudah menyusun kurikulum ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya sejak tahun zaman dulu kala waktu zamannya Prof. Hakim itu sudah mencoba untuk membuat, tujuannya adalah untuk menentukan standar minimal gitu. Jadi kurikulum BKSTI itu tidak bukan dianggap sebagai sesuatu yang harus kasarannya cukup gitu, tidak gitu. Jadi ini hanya merupakan suatu standar minimal yang harus dipenuhi. Jadi harapannya agar semua teknik industri yang ada di Indonesia itu setidaknya punya standar minimal yang sama. Nah, tetapi setelah itu tergantung dengan kapasitas prodi, kalau ingin meningkatkan menjadi lebih baik, itu silakan. Jadi masih terbuka untuk itu. Nah, setelah itu baru kita bahas tentang bagaimana kita memfasilitasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu di dalam kurikulum. Sedikit mungkin saya mereview ada beberapa, jadi pada saat penyusunan kurikulum jangan dilupakan bahwa kita punya dasar-dasar yang harus kita ikuti pada saat kita menyusun kurikulum. Jadi, mulai dari UU nomor 12 tahun 2012, kemudian mungkin saya tidak perlu membaca satu-satu ya, KKNI mungkin Bapak Ibu sudah familiar karena sudah cukup lama. Kemudian yang baru itu adalah, Permendikbud nomor 3 itu terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sementara peraturan BAN itu terkait dengan outcome based kurikulum itu sendiri. Dan, beberapa nanti kalau Bapak Ibu memfasilitasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita bisa menggunakan buku panduan yang sudah disediakan oleh Dirjen Dikti. Nah, ini saya cuma share sedikit tentang, bagaimana kriteria kurikulum menurut Ban PT karena, sekarang Ban PT sudah mengadopsi sistem yang baru. Kalau dulu adalah sistem, penilaiannya adalah A, B, C, sekarang hanya punya unggul, sangat baik dan baik. Dan, masing-masing prodi itu harus memenuhi standar minimal di setiap kriterianya. Jadi kalau tidak memenuhi ya, eee, nilainya jadi tidak, intinya tidak bisa masuk ke suatu kategori tertentu. Jadi memang harus berhati-hati. Jadi kalau dulu kan yang dilihat itu adalah nilai akhir. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi ada nilai minimal masing-masing kriterianya yang harus dipenuhi oleh prodi. Kalau dulu itu mungkin ada kriteria yang kurang, ada kriteria yang bagus sehingga saling menutupi. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi gitu ya. Jadi sistem di Ban PT, sudah yang baru seperti itu. Nah, di dalam Perban itu sendiri, itu ada persyaratan, wajib gitu ya, bahwa suatu kurikulum prodi itu harus memiliki satu profil lulusan. Kemudian kedua CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Kemudian yang ketiga kurikulum itu sendiri, di mana di dalam kurikulum itu meliputi mata kuliah yang dikaitkan dengan capaian pembelajarannya. Sehingga sebenarnya dari, apa namanya, rumusan yang ada di Perban PT itu bisa kita lihat bahwa kriteria yang disebutkan di situ adalah outcome based curriculum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah outcome based curriculum itu yang seperti apa sih gitu? Mungkin saya akan, mencoba, memberikan, informasi sedikit gitu, mungkin Bapak Ibu sudah pirsa semua gitu, cuma saya hanya mereview sedikit, siapa tahu mungkin ada yang ketinggalan ya. Karena saya perhatikan, selama ini sebagai evaluator IAB, jadi saya juga sebagai asesor nggih, untuk akreditasi internasional IAB, beberapa prodi itu memang, sudah punya CPL, tapi CPL itu kadangkala seringkali tidak dikaitkan dengan mata kuliah. Nah itu menjadi suatu hal yang terpisah, saya punya CPL, tapi CPL saya itu nggak ada kaitannya dengan mata kuliah. Nah, jadi itu yang agak-agak berbahaya sebenarnya gitu, karena seharusnya pada saat mendesain kurikulum itu antara kriteria yang satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Nggih, kemudian ini, untuk lampiran F di Perban PT, itu mungkin Bapak Ibu udah sangat familiar nggih, bahwa kurikulum itu harus diperbarui setiap 4 sampai 5 tahun dan melibatkan stakeholder, direview oleh bidang ilmu prodi, baik dari prodi, industri, ataupun asosiasi. Jadi asosiasi sini, mungkin kita sudah
punya BKSTI gitu ya, jadi sudah aman lah intinya. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, jadi melibatkan alumni, kemudian user gitu ya. Nah, kemudian di dalam kurikulum itu prodi harus menentukan profil lulusan. Nah, profil lulusan ini itu harus menunjukkan item-item yang merupakan kompetensi yang menjadi keunikan suatu program studi, gitu. Jadi itu yang perlu di-highlight Bapak dan Ibu pada saat merumuskan profil lulusan, itu keunikan dari program studi itu harus dimunculkan, gitu ya. Dan itu disesuaikan dengan ya tadi kapasitas prodi dan juga kalau kita lihat di lingkungan di sekitar kita. Gitu. Jadi mungkin industri apa yang mungkin berkembang di sana mungkin bisa dikembangkan dari situ. Nah, dari profil lulusan itu kemudian di-breakdown menjadi capaian pembelajaran lulusan. Jadi profil lulusan itu definisinya adalah profil yang akan dimiliki oleh lulusan prodi 3 sampai 5 tahun setelah lulus, gitu ya. Jadi setelah 3 sampai 5 tahun setelah lulus, dia itu harus bisa apa? Itu yang dinamakan dengan profil lulusan. Nah, untuk mencapai itu, maka kita perlu merumuskan bagaimana capaian pembelajaran lulusan atau dinamakan dengan CPL. Jadi kalau CPL itu adalah capaian pembelajaran pada saat mahasiswa itu lulus. Jadi bagaimana capaian pembelajarannya pada saat mahasiswa itu lulus. Nah, di CPL inilah yang nanti kita breakdown untuk mencapai CPL ini kita breakdown menjadi beberapa mata kuliah, strukturnya, alurnya sudah sedemikian rupa untuk mencapai CPL itu. Nah, karena kita punya mata kuliah di sini dan kita punya CPL. Nah, CPL itu harus kita kaitkan, jadi untuk mencapai misalkan menguasai, penguasaan terhadap matematika dasar dan, basic science, sains dasar misalkan. Sehingga saya membutuhkan beberapa mata kuliah tentang matematika dasar dan basic science. Nah, untuk mencapai, penguasaan itu, CPL itu, maka saya gunakan mata kuliah ini. Ya, misalkan saya gunakan mata kuliah kalkulus dan fisika misalnya. Nah, mata kuliah fisika dan kalkulus itu saya letakkan misalkan di semester 1 dan semester 2 atau mungkin ada yang semester 3 mungkin ya, untuk kalkulus kan kalkulus bisa sampai beberapa gitu ya, ada yang, 1, 2, mungkin sampai 3 gitu ya. Nah, sehingga dengan mata kuliah inilah CPL tadi saya breakdown ke dalam CPMK mata kuliah ketiga mata kuliah ini. Nah, jadi memang harus ada, keterkaitan. Nah, yang sering saya temukan itu biasanya, eee, nggak ada keterkaitan antara CPL dengan CPMK. Nah, itu yang padahal di Ban PT itu adalah merupakan syarat. Jadi CPL itu dipenuhi oleh seluruh CPMK dan tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL. Jadi seringkali juga ditemukan bahwa ada CPMK di mata kuliah, tapi begitu kita tanya, CPMK ini tuh nanti digunakan untuk mengukur CPL yang mana? Nah, itu kadang tidak terpetakan. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau coba saya um, membandingkan dengan pendekatan kita dulu waktu kita membuat kurikulum, kita menggunakan mungkin kami juga mengalami juga, jadi mulai kurikulum 98 ya 2000, kami itu sudah mulai punya CPL itu kurikulum 2006 sebenarnya kami udah punya CPL, cuma ya itu tadi masih terbatas gitu. Nah sebelumnya, kita lihat termasuk Ban PT sendiri itu menggunakan input output education, di mana yang diukur itu adalah input dan output-nya. Jadi kalau saya punya input, mahasiswa dengan kualitas sekian dan saya sudah punya faculty member dengan jumlah dan kompetensi yang sudah ditentukan, infrastruktur sekian, nah nanti bagaimana impact-nya itu terhadap output-nya. Jadi output di sini diukur dengan jumlah kelulusan yang tepat waktu, misalkan IPK-nya, kemudian berapa yang DO dan lain sebagainya. Nah, tetapi di kurikulum ini tidak membahas apakah mahasiswa itu punya kompetensi
yang sudah kita tentukan di awal gitu. Nah, itulah yang mungkin yang miss yang, di input output education yang berbeda dengan, outcome based education. Jadi kalau, mungkin sering, dapat, kartun seperti ini ya. Jadi kartun ini menjelaskan, saya tuh mengajar Stripe, bagaimana cara bersiul gitu. Tapi saya tidak mendengarkan si Stripe itu bersiul. Loh, saya kan bilang kalau saya tuh ngajarin, tapi saya tidak bilang kalau dia itu, belajar dari itu. Jadi dia tahu itu. Nah, itu yang sebenarnya, input output education dulu seperti itu. Yang penting kita kasih aja gitu ya, tapi kita tidak tahu apakah mahasiswa itu benar-benar memahami apa yang sudah kita berikan. Nah, ini sebenarnya juga mindset yang perlu ditanamkan ke Bapak Ibu dosen pada saat menyusun kurikulum. Jadi tidak lagi yang kita pikirkan adalah saya, bidangnya supply chain, saya bisa ngajar ini, saya mau ngajar ini, tidak bisa, sudah tidak, mindset seperti itu sudah tidak, udah kadaluarsa ya. Jadi yang sekarang yang perlu dipikirkan adalah, di luar sana, kita melihat bahwa misalkan saja ini contoh saja ya, tenaga kerja untuk logistik, misalkan logistik dan manajemen itu semakin meningkat. Dari data survei itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan, untuk, tenaga kerja untuk bagian itu. Sehingga yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu dosen, nah untuk membantu mahasiswa saya itu memiliki kompetensi seperti itu, apa yang perlu saya berikan agar mahasiswa itu mencapai kompetensi itu. Jadi lebih ke sana. Jadi sekarang, fokusnya itu lebih ke di student-nya, bagaimana mahasiswa kita itu, memiliki pencapaian yang, kita harapkan yang sudah kita, rumuskan sebelumnya. Nah ini, jadi, ini sekedar, mmm, definisi apa sih sebenarnya outcome based curriculum, itu adalah kita mulai dulu dari, suatu penjelasan yang jelas, mahasiswa kita itu nanti pengennya itu mau kita bisa apa gitu ya. Jadi dengan statement seperti itu atau yang kita namakan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, barulah kita, mengorganisasi atau merancang kurikulumnya. Nah, di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu menganggap bahwa kurikulum itu bukan hanya rangkaian atau sekumpulan mata kuliah, tidak gitu ya. Jadi kurikulum itu seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga kita bisa memberikan pengalaman, pengetahuan, yang cukup kepada mahasiswa sehingga mereka siap untuk, terjun ke lapangan kerja yang sudah kita definisikan di awal gitu ya, sesuai dengan profil lulusannya. Nah, jadi sehingga pada saat kita membuat kurikulum, ya refer-nya harus seperti itu. Nah, kalau kita lihat, akan mengikuti, cara desain seperti ini. Jadi ini desain itu mulainya itu bukan dari bawah ke atas, kalau dulu kan sebenarnya saya mau ngajar ini deh gitu ya, jadi kita langsung menentukan, oh ya ini aja yang dimasukkan. Nah sekarang tidak. Jadi, mendesain kurikulum itu kita mulai dari visi misi, institusi gitu ya, karena sebenarnya visi misi ini yang akan menunjukkan arah kita, nanti lulusan kita itu punya kekhasan yang seperti apa, dan yang membedakan lulusan kita dengan yang lulusan di prodi yang sama tapi di tempat lain itu bagaimana, gitu. Nah, dari visi misi kemudian kita breakdown menjadi profil lulusan, di-breakdown lagi menjadi capaian pembelajaran lulusan dan sampai ke course outcome. Nah, ini saya berikan contoh mungkin yang untuk, yang kami miliki di Teknik Industri UGM. Jadi profil lulusan itu seperti apa sih? Jadi pada dasarnya untuk profil lulusan atau kita kenal dengan program educational objective itu terdiri atas 3 komponen. Jadi yang pertama adalah kasarnya gini, kita mengharapkan mahasiswa kita setelah 3 sampai 5 tahun setelah lulus, dia bisa apa? Kalau kami mendefinisikan yang pertama, dia harus bisa, dari sisi pengetahuan, dia harus bisa mengamalkan semua, kemampuan teknik industrinya, tapi dengan tetap memegang teguh, nah ini nilai-nilai ke-UGM-an. Nah, di sini adalah salah satu, karena kami melihat dari visi misi UGM dan kami melihat di statuta UGM itu ada nilai-nilai ke-UGM-an, jadi kami masukkan itu sebagai salah satu karakteristik, profil lulusan kami gitu ya. Nah kemudian selain selain dari knowledge itu juga
skill atau keterampilan. Jadi mahasiswa lulusan kita tuh nanti harus bisa apa? Oh, dari sini kami lebih ke, bagaimana lulusan kita itu bisa bekerja, baik dia, secara individu maupun dia, bekerja di dalam suatu tim yang multidisiplin. Nah, jadi, ini yang kami harapkan. Jadi nanti kami juga mengukur, benar nggak sih kalau lulusan kita itu nanti akhirnya bisa bekerja dalam tim yang multidisiplin. Dan yang terakhir adalah, lulusan, kami gitu, sikap gitu ya. Jadi kalau sikap itu lebih ke sesuatu yang, kami arahkan di sini, bahwa secara mandiri itu bisa berkembang gitu ya. Jadi memahami artinya, lifelong learning gitu ya, itu. Nah kemudian kalau dari sisi, karena kita bisa bicara di teknik industri ya, jadi setelah kita menentukan profil lulusan seperti itu, maka yang perlu kita pikirkan setelah ini adalah kita harus lihat, definisi teknik industri seperti apa gitu ya. Jadi, kalau kita lihat, menurut definisi ISE, Institute of Industrial and System Engineering, semua teknik industri di dunia itu menggunakan definisi ini. Jadi kita sudah punya definisi baku sebenarnya, untuk teknik industri sehingga, alangkah lebih baiknya, untuk definisi itu sendiri nanti dan konten di dalam kurikulum kita mengikuti yang dari IISE. Jadi poinnya adalah lulusan teknik industri itu harus bisa merancang, bisa mengembangkan, dan bisa menginstal suatu sistem terintegrasi. Nah, definisi sistem integrasi itu apa? Jadi sistem yang punya komponen manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Nah, ini sebenarnya artinya apa gitu ya? Kalau kita inginkan lulusan teknik industri itu bisa merancang, maka di dalam kurikulum kita perlu membekali mahasiswa itu terkait dengan pengetahuan dan prinsip-prinsip untuk perancangan gitu ya. Kok merancang kan pasti, kita gunakan matematika, hukum fisika kan gitu kan ya. Kemudian karena kita teknik industri di sini ada satu elemen yang mungkin tidak dimiliki oleh teknik yang lain yaitu terkait dengan people gitu ya. Nah, jadi kita juga berikan beberapa mata kuliah terkait social science gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan, ini kita bisa melihat ini nanti saya merancang kurikulum itu, mahasiswa harus bisa apa dan nanti yang dibutuhkan mahasiswa untuk mencapai itu apa saja. Nah, di IISI sendiri itu sudah di-breakdown lagi menjadi beberapa body of knowledge. Ini saya coba, print screen-kan yang baru malahan. Jadi, body of knowledge yang saya dapatkan ini itu tahun 2020. Jadi sebenarnya, definisi ini juga berubah ya. Dulu seingat saya IISI itu tidak menjelaskan, saya coba ulangi lagi ya, tidak menjelaskan adanya faktor energi gitu ya. Jadi dulu definisinya itu lebih ke environment. Lebih ke lingkungan gitu ya. Tapi sejak, ya sebenarnya sudah lama juga sih, itu menggunakan sekarang istilahnya adalah energi gitu, karena memang sekarang energi menjadi, sesuatu isu yang perlu kita manage. Jadi pada saat kita mendesain ya juga kita perlu mengevaluasi energinya. Nah begitu juga, di-breakdown menjadi body of knowledge. Kalau dulu kita hanya merancang tata letak pabrik atau di sini yang mungkin saya ambilkan, body of knowledge facility engineering gitu ya. Nah sekarang yang baru adalah ditambah energy management. Jadi kalau kita ngerancang pabrik, nggak cuma tata letaknya, tapi kita juga harus bisa mengestimasi berapa kebutuhan energinya, gitu. Jadi, di sini ada beberapa body of knowledge untuk teknik industri menurut IAS itu selalu berubah. Kalau dulu saya tambahkan, untuk yang bagian 12 Design and Manufacturing Engineering itu malah tidak ada sama sekali. Jadi baru muncul kalau tidak salah mulai tahun 2018 pada saat, mulainya ada revolusi industri 4.0. Nah sejak itu kemudian IISI menambahkan satu, yaitu Design and Manufacturing Engineering. Sementara yang 13 dan 14 dulu itu menjadi related topics, jadi bukan menjadi core topics-nya, tapi hanya, sebagai komplementari. Nah, tapi sekarang menjadi satu body of knowledge sendiri, gitu. Jadi, ilmu itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pada saat kita membuat kurikulum, ya memang harus disesuaikan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa menggunakan referensi ini untuk mendesain konten kurikulumnya. Nah, saya balik lagi dari mulai CPL profil lulusan tadi kita breakdown menjadi student outcomes.
atau yang kita namakan dengan CPL. Nah, lagi-lagi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan, capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh BKSDI. Nah, itu cukup membantu gitu ya. Jadi misalkan, susah bikin sendiri ya ndak usah bikin sendiri ya. Jadi saran saya sih kita bisa menggunakan yang sudah ada di asosiasi seperti BKSDI atau bisa menggunakan kriteria yang di IABI gitu ya, akreditasi internasional atau di ABET gitu. Nah, kita bisa memodifikasi, tapi tidak boleh mengurangi. Jadi mengurangi itu bukan mengurangi ininya ya, itemnya tuh bebas nanti mau buat di sini kebetulan, kalau ABET itu dulu 11 sekarang 9, kalau BKS itu lumayan banyak 14. Nah, kalau kami di sini, saya malah jarang menghitung ya, 11 ya. Nah, kami 11 di sini jadi tidak jumlah butirnya tidak harus sama gitu ya, tapi yang penting itu kontennya yang, tidak boleh dikurangi. Jadi kita boleh memodifikasi, tetapi tidak boleh mengurangi kontennya. Nah, di sinilah kita juga bisa mengeksplisitkan karakteristik atau yang membedakan antara lulusan kita dengan lulusan TI yang lain gitu. Jadi kalau di teknik industri kami gunakan istilahnya di sini adalah, kalau sesuai dengan visi misi UGM, itu kan kami kan mengakar kuat dan menjulang tinggi. Nah, di sini kami, gunakan istilah lokal dan global. Jadi, mahasiswa kita itu tidak hanya, mempertimbangkan hal yang global saja, tetapi juga, menggunakan local wisdom gitu ya. Jadi mempertimbangkan kebutuhan lokal seperti itu. Dan kami tambahkan juga di sini adalah terkait dengan kreatif. Jadi kami, menginginkan bahwa mahasiswa kita itu harus kreatif gitu. Nah, kemudian, Bapak Ibu nanti bisa mendetailkan, misalkan apa itu kreatif. Nah, ini kebetulan mungkin saya, kelewatan ya. Jadi kami juga mendetailkan yang dimasukkan kreatif di situ apa saja gitu. Nah, setelah, PEO di profil lulusan sudah dirumuskan, CPL dirumuskan, nah kemudian Bapak dan Ibu membuat matriks atau tabel kaitan hubungan antara, profil lulusan dengan CPL-nya, ini harus ada gitu. Dan kemudian di-breakdown lagi. CPL tadi itu di-breakdown menjadi CPMK. Nah, ini cara kami mem-breakdown. Jadi, kami meng-assign misalkan mata kuliah aljabar, kalkulus, kimia, fisika, itu nanti yang akan mencapai CPL A1. Jadi Apply Math, Science, and Engineering. Nah, ini kami breakdown-kan di sini. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga perlu, mendetailkan lagi mendetailkan semua mata kuliah itu harus me-refer pada CPL tertentu. Nah, begitu di-assign, jadi ini top down ya, jadi bukan kita bikin kuliahnya dulu kemudian di digantungkan ke atas, tidak. Idealnya begitu, tapi dalam kenyataannya kalau kita udah punya kurikulum sebelumnya, mungkin bisa dilakukan, matching gitu ya. Nah, setelah kita assign, jadi prodi meng-assign bahwa mata kuliah ini mencapai CPL tertentu sesuai dengan tabel ini, misalkan. Nah, kemudian assignment itu kita berikan kepada dosen pengampunya. Jadi misalkan, saya minta ke dosen kalkulus nih, saya, prodi minta bahwa untuk kalkulus harus menilai untuk CPL A1 ya, gitu. Nah, silahkan CPL A1 itu di-breakdown menjadi beberapa CPMK-nya. Nah, contohnya ini saya beri misalkan untuk A2. Jadi kalau A2 tadi, itu adalah CPL terkait dengan kemampuan untuk mendesain, sistem terintegrasi. Nah, di kurikulum teknik industri yang 2016 kami sekarang sedang menyusun kurikulum baru yang insya Allah, akan efektif, 2021. Jadi sekarang masih penggodokan gitu ya. Jadi kami sudah kerja selama 2 tahun ini sebenarnya untuk menyusun kurikulum, tapi belum selesai juga gitu ya. Ini saya share untuk yang kurikulum sebelumnya. Jadi misalnya, untuk CPL A2 terkait dengan kemampuan untuk mendesain sistem terintegrasi, maka saya meng-assign kuliah apa saja. Nah, di sini perancangan pengembangan produk dan praktikumnya, perancangan sistem kerja, teknik rantai pasok, perancangan tata letak fasilitas, dan proyek terpadu untuk mengukur CPL A2. Sehingga di sini saya bisa menilai bahwa, oh, saya bisa melihat kemampuan mahasiswa itu di semester 3, semester 4,
5, 6, dan 7, kemampuan desainnya tuh seperti apa? Semakin baikkah? Nah, jadi, walaupun itu kemampuan desainnya kita eksposkan dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau produk desain itu kemampuan mendesain produk, sistem kerja ya kemampuan merancang sistem kerja. Untuk rantai pasok kemampuan merancang sistem rantai pasoknya. Kemudian untuk yang PTLF kemampuan merancang tata letak pabriknya. Dan di proyek terpadu ini sebenarnya adalah kemampuan merancang yang kulminatif. Jadi di dalam proyek terpadu ini mahasiswa itu harus bisa merancang mulai dari produk sampai ke sistemnya. Nah itu jadi untuk kemampuan merancang yang awalnya 3, 4, 5, 6 ini untuk per item perancangannya, sementara di proyek terpadu itu mahasiswa sudah menggunakan pengetahuan sebelumnya itu untuk diintegrasikan di proyek terpadu. Jadi begitu cara merancang meng-assign dari CPL mata kuliah sampai ke CPMK. Sehingga nanti begitu sampai tadi misalkan contoh RPKPS-nya, contoh teknik rantai pasok itu saya gunakan untuk, kemampuan merancang sistem supply chain-nya. Sehingga untuk CPMK-nya itu saya detailkan gitu ya. Jadi di sini saya punya CPMK, di sebelah kanan saya punya CPL. Jadi dari 1 sampai 7 CPMK ini, akan kalau tadi kita bahas A2 ya, jadi saya akan bahas A2. Jadi CPMK 1 dan sampai CPMK 5 itu akan saya gunakan untuk mengukur CPL A2. Nah, di sini sudah saya jadi mulai mahasiswa itu bisa mengidentifikasi komponen, merancang jaringannya, kebutuhan transportasinya, kemudian untuk supply-nya merancang strategic sourcing-nya, dan bagaimana sistem koordinasinya gitu antar entitas dalam supply chain itu, eee, digunakan untuk mengukur CPL A2 ini. Nanti Bapak Ibu yang untuk A22, dan A31 itu sebenarnya performance indikatornya. Jadi di teknik industri itu CPL itu kami breakdown menjadi performance indikator, di mana performance indikator ini adalah satu indikator yang baku yang bisa kita gunakan untuk semua mata kuliah. Nah, begitu kita assign di CPMK, maka kita tinggal menambahkan konteks. Jadi misal, CPMK 1 kalau di teknik rantai pasok mampu mengidentifikasi komponen. Nah, kalau di sini dalam perancangan teknik rantai pasok. Nah, kalau nanti, di PTLF itu juga sama mampu mengidentifikasi komponen, tapi komponen yang terkait dengan perancangan tata letak fasilitas. Jadi itu yang kita namakan dengan performance indicator. Nah, ini tadi, sudah saya ceritakan, jadi di teknik rantai pasok sudah di-assign, untuk, CPL apa saja yang nanti akan diukur di kuliah itu. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan CPL, maka kita perlu menentukan bagaimana cara pengukuran CPL-nya. Jadi kita, biasanya kami gunakan tabel ini sebenarnya untuk menunjukkan, penguasaan, yang pertama level penguasaan sesuai dengan Bloom Taxonomy. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya dengan apa itu Bloom Taxonomy. Intinya kalau untuk lulusan S1 ya jangan diminta sampai sintesis gitu ya. Jadi belum taksonomi itu kan urutan, bagaimana pemahaman mahasiswa. Jadi mulai dari understanding itu level paling bawah, kemudian comprehension, pemahaman itu level yang kedua, dan yang ketiga itu adalah apply. Jadi bisa mengaplikasikan tool yang dipelajari untuk problem solving. Jadi itu yang ketiga. Nah yang keempat itu adalah analyze. Nah, biasanya untuk S1 menurut Bloom Taxonomy itu cukup di level mengaplikasikan dan analyze, antara itu. Nanti analyze ada sintesis itu sudah sampai ke S3, jadi jangan membebani mahasiswa kita S1 untuk level yang, tidak seharusnya gitu. Nah kemudian, mmm, misalkan untuk di sini level A3 dia mengaplikasikan yang sudah dipelajari atau mengaplikasikan tool-tool yang sudah tool-tool terkait dengan perancangan, maka saya definisikan di sini saya mau mengukur capaian itu dengan metode apa gitu. Nah, bisa jadi di sini ada beberapa list ya, baik menggunakan, ujian gitu. Jadi misalkan untuk problem solving saya gunakan ujian, tapi untuk kemampuan perancangan mungkin saya gunakan tugas kelompok atau mini project gitu ya. Jadi nanti mahasiswa saya minta untuk, membuat
dari laporan perancangannya dan juga untuk mempresentasikan. Nah, setelah diukur, ya memang harus benar-benar diukur capaiannya. Jadi, ini saya berikan contoh untuk yang ini kebetulan mata kuliah saya ya. Jadi, kita bisa melihat di sini, saya punya, kategori nilai gitu ya, nilai untuk pencapaian tadi A2 misalkan saya nilai dari project gitu ya, dan saya membagi menjadi 4 bagian. Jadi kalau nilainya di atas 80, maka dia exemplary, nilainya di atas 60, di bawah 80 dia satisfactory, kemudian nilainya di atas 40, di bawah 60 dia developing, dan yang di bawah, 40 tadi adalah unsatisfactory. Jadi saya bisa melihat di sini, oh mahasiswa kebanyakan berada, hampir sekitar ini 85% itu mahasiswa saya, di antara satisfactory dan exemplary. Jadi intinya, oh ya untuk kemampuan perancangannya sudah cukup baik. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dari hasil 75 ini jumlah mahasiswanya nggih. Jadi kalau ternyata nilainya di bawah itu, nah berarti, kita perlu menginvestigasi kenapa kok capaian pembelajarannya tidak tercapai. Jadi dalam akreditasi itu capaian pembelajaran yang tidak tercapai itu boleh gitu, jadi tidak harus semua tercapai. Cuma yang menjadi, hal yang menjadi penting adalah usaha apa yang akan dilakukan oleh dosen, usaha yang dilakukan oleh prodi untuk memperbaiki capaian CPL-nya. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya adalah continuous improvement-nya. Jadi kok nilainya jelek, CPL-nya jelek, tidak apa-apa gitu, tapi yang dinilai adalah begitu prodi atau dosen itu melakukan suatu usaha perbaikan, bagaimana apakah itu efektif atau tidak. Jadi yang sebenarnya menjadi, hal yang penting itu malah di sana. Nah, sehingga kalau tadi yang saya tunjukkan itu hasil pengukuran untuk mata kuliah saya gitu. Nah, sebagai prodi, prodi itu harus bisa melihat, kan mahasiswa itu kan tiap angkatan beda-beda kan ya. Nah, ini jadi bisa melihat bagaimana perkembangan mahasiswa itu untuk kemampuan A2 di setiap angkatannya. Jadi kita bisa melihat, oh iya misalkan untuk mahasiswa tahun keempat, oh nilainya di sini, atau mungkin malah ini kok yang tahun ketiga kemampuannya lebih baik sedikit ya daripada mahasiswa tahun keempat, itu kenapa gitu. Kan idealnya kan, makin, selesai tahunnya kan makin bagus gitu kemampuannya, tapi kok mungkin ada yang, tidak bagus itu kenapa, itu perlu diinvestigasi. Nah ini pengukuran. Nah disitulah sebenarnya ide dari, bukan ide ya, inti dari, outcome based kurikulum. Jadi kita perlu merancang kurikulum sesuai dengan profil lulusan dan CPL-nya dan kita perlu melakukan pengukuran dan pengukuran itu perlu kita evaluasi untuk perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang sedikit informasi tentang kurikulum inti BKSTI. Mengapa? Karena ini sebenarnya akan membantu kita pada saat menyusun konten kurikulum, itu materinya apa saja yang perlu kita masukkan. Nah, yang perlu saya beri catatan di sini adalah bahwa kurikulum inti BKSTI itu merupakan standar minimal. Jadi Bapak Ibu tidak harus kasarannya, ngetek plek pakai ini tidak gitu. Jadi malah perlu dikembangkan gitu, karena yang di BKSD itu hanya standar minimal saja. Dan kalau kita lihat CPL-nya tuh 14, menurut saya pribadi ya itu kebanyakan gitu. Kalau saya sih ya saya persingkat saja, intinya saya tidak akan mengurangi konten. Karena kalau kita perhatikan di CPL BKSD itu banyak overlap-nya. Nah, kalau overlap itu saya jadikan satu butir aja kan misalnya 2 butir jadi 1 butir kan bisa mengurangi gitu. Jadi akan mengurangi beban administratif prodi pada saat melakukan pengukuran gitu. Nah, untuk BKSDI itu ada 95 SKS, sebenarnya bisa Bapak Ibu tuh prodi boleh memodifikasi, boleh, cuma tidak boleh mengurangi. Jadi kalau SKS, jadi mengurangi itu bukan mengurangi SKS ya, tapi tidak boleh mengurangi konten. Tapi kalau jumlah SKS-nya Bapak dan Ibu itu fleksibel gitu, fleksibel. Nah, untuk detailnya nanti Bapak Ibu boleh silahkan, untuk, akses untuk kurikulum inti BKSDI bisa diakses di website yang sudah saya berikan ini. Jadi di situ sudah ada CPL dan juga, mata kuliahnya, dan beban, SKS-nya. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu yang nanti ingin, eee,
melangkah lebih jauh untuk akreditasi internasional, nah saya berpesan, eee, juga pertimbangkan kriteria yang diminta oleh, persyaratan yang diminta oleh akreditasi internasional. Karena dengan menggunakan kurikulum inti BKST itu tidak cukup gitu. Jadi karena apa? Ya karena kurikulum BKST itu hanya merupakan standar minimal. Nah, baik Bapak dan Ibu, nah kita ini sudah mulai masuk ke kampus merdeka nih yang sudah ditunggu-tunggu. Jadi tadi nanti kalau saya bicara tentang CPL, nanti menghitungnya dengan CPL, setidaknya sekarang sudah kita punya bayangan apa itu sebenarnya CPL. Saya lanjutkan saja, nah ini saya skip saja. Sebenarnya sama di Permendikbud ini menceritakan, pembelajaran sifatnya adalah student centered learning, artinya tadi, berbasis pada mahasiswa, sehingga kita perlu punya CPL dan kita perlu mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu. Nah, terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di sini juga disebutkan bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan di dalam prodi atau di luar prodi. Nah, untuk di luar prodi itu ada 4 skenario, baik di dalam, satu universitas di PT yang sama, atau di prodi yang sama tapi di PT yang berbeda, atau di program studi yang berbeda di PT yang berbeda, atau di lembaga lain selain PT. Nah, beban belajar kalau menurut Merdeka Belajar itu 1 semester diakui sebagai 20 SKS. Dan di situ, oh ya, kalau yang nama bagian yang 2 bawah ini sudah umum nggih, ya jadi, kalau ini bukan peraturan Merdeka Belajar, tapi yang bahwa mahasiswa itu punya maksimal 24 SKS per semester dan waktu kelulusan itu, 7 tahun kalau biar bisa dapat PIN untuk ijazahnya, sekarang kan mulai berlaku mulai tahun depan nih, kalau tidak salah, dan, harus memenuhi minimal 144 SKS. Nah, di sini, di pasal 18 di Permendikbud itu sudah mendetailkan bagaimana, kegiatan Merdeka Belajar itu dilakukan. Jadi poinnya di sini adalah bagi mahasiswa kegiatan Merdeka Belajar itu hak, tetapi bagi prodi itu wajib untuk memfasilitasi. Jadi sebenarnya dipikir-pikir yang merdeka masih mahasiswanya ya, dosennya belum. Ya semoga nanti suatu saat dosennya juga ikut merdeka. Nah, di sini disebutkan di poin B bahwa paling sedikit mahasiswa itu melakukan 4 semester di prodinya, di pembelajaran di prodinya, dan paling lama itu 11 semester. Nah, 1 semester tadi 20 SKS dan, kalau paling lama jadi paling 1 semester itu 20 SKS dan mahasiswa itu berhak untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar sampai 2 semester. Jadi itu ekivalen dengan 40 SKS. Sehingga kalau saya coba buatkan, skema, maka akan seperti ini. Jadi, menurut pasal 18, mahasiswa itu punya, kebebasan untuk memilih. Jadi yang pertama adalah mengikuti, program reguler kurikulum, atau mengikuti program Kampus Merdeka. Tapi bagi prodi, itu tidak berarti bahwa kita punya 2 kurikulum, tidak ya. Jadi kurikulum itu tetap sama, kurikulum tetap satu. Cuma yang berbeda di sini adalah metode pembelajarannya. Jadi learning methods-nya, CPL-nya jadi selama kurikulumnya sama, ya CPL-nya sama. Cuma di sini yang membedakan adalah bagaimana cara pembelajarannya. Jadi kalau di reguler mungkin kita, kayak normal tradisional di kelas, kemudian ada tugas, ada ujian. Nah, sementara di Merdeka Belajar, mahasiswa itu terekspos dengan, lingkungan di luar kampus dan di situ, mahasiswa tetap akan dinilai gitu. Ya dinilai sesuai dengan konteks kegiatannya. Jadi tidak berarti bahwa nanti prodi harus membuat 2 kurikulum, tidak, nanti akan saya tunjukkan. Jadi cukup satu kurikulumnya tetap satu, cuma delivery methods-nya yang berbeda, CPL-nya tetap sama. Jadi CPL tetap sama. Nah, ini di buku panduan, mungkin saya mereview sedikit, jadi kemerdekaan belajar itu bagi mahasiswa dulu ini ya,
itu memberikan, kebebasan dan otonomi sebenarnya, yang untuk dosen ini kita belum merasakan saat ini, semoga dalam waktu dekat, bisa ada kemerdekaan untuk dosennya. Nah, eee, terkait merdeka belajar, tadi mungkin sudah saya sebutkan, di sini saya ulangi lagi sesuai dengan buku panduan, itu adalah hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi, poinnya di situ. Dan di sini kalau kita lihat itu, tujuannya adalah program yang sifatnya experiential learning. Artinya adalah mahasiswa itu melakukan pembelajaran dengan cara mengalami atau experiencing gitu ya. Jadi, mahasiswa itu, belajar langsung di lapangan, jadi tidak, belajar di kelas. Nah, oke, ini mungkin saya skip saja. Nah, ini adalah 8 kegiatan yang, merupakan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi bisa pertukaran pelajar, magang kerja, atau asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian membangun desa atau KKN, atau proyek, independen, kemudian proyek kemanusiaan, atau kewirausahaan. Jadi ada 8. Nah, sebenarnya apakah harus ke-8-8-nya? Ya tidak harus gitu ya. Jadi tidak harus 8-8-nya ini kita, maksudnya kita tawarkan semua gitu ya. Jadi, mmm, untuk biasanya sih kita sesuaikan dengan kebutuhan. Intinya kalau misalkan, CPL-nya bisa diukur di kurikulum kita itu CPL-nya bisa diukur dengan metode yang ini, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa ya, kan tidak bisa dipaksakan kan ya untuk, CPL-nya karena kurikulumnya kan sudah jadi. Nah ini, eee beberapa alternatif bagaimana kita memfasilitasi kegiatan Merdeka Belajar itu di dalam kurikulum. Jadi di sini, saya ambilkan juga jadi Dirjen Dikti nih sebenarnya ya. Jadi bisa jadi, model seperti ini. Jadi yang pembelajaran di luar prodi dalam PT itu dilakukan di semester 4, sementara yang 5 dan 6 itu yang di luar, PT-nya. Nah, tetapi sebenarnya, dari beberapa presentasi yang saya ikuti, untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT, itu tidak harus dilaksanakan dalam 1 semester full gitu ya, tapi bisa didistribusikan di beberapa semester. Jadi misalkan kalau ada prodi yang, melaksanakan mata kuliah, umum atau mata kuliah umum seperti kewarganegaraan, Pancasila, agama, itu bersama lintas prodi, itu juga bisa dianggap, pembelajaran di luar prodi gitu ya. Jadi atau misalnya untuk mata kuliah fisika, kimia, itu satu universitas jadi satu gitu ya. Itu juga, di mana dalam satu kelas itu ada mahasiswa dari beberapa, prodi. Nah, itu juga bisa dinamakan dengan mata kuliah pembelajaran di luar prodi. Jadi poinnya tuh sebenarnya di Merdeka Belajar itu, agar mahasiswa itu bisa berinteraksi, dengan mahasiswa yang dari prodi yang lain gitu. Jadi harapannya itu mungkin akan mengembangkan wawasan untuk bisa bekerja multidisiplin. Nah, atau ini alternatif yang lain adalah diselang-seling gitu ya. Jadi di luar prodi, dalam prodi, kemudian di luar prodi lagi. Nah, jadi sebenarnya nanti ini tergantung dari, kemampuan, kebijakan, dan kapasitas prodinya gitu. Nah, untuk yang paling berat menurut saya yang ini gitu ya, karena ini mahasiswanya nggak pernah istirahat, kalau masih nggak pernah istirahat apalagi prodinya gitu ya. Karena menggunakan, semester pendek gitu. Jadi semester pendek pun, bisa digunakan untuk kegiatan Kampus Merdeka. Ini sebenarnya kan isunya adalah, lah kan kurikulum itu kan maksimal sebenarnya mahasiswa itu harus lulus 8 semester sesuai dengan desain kurikulum kita. Nah, nanti kalau ikut Kampus Merdeka nanti jangan-jangan waktu studinya lebih lama gitu ya. Nah, jadi ini memberikan alternatif, bagi prodi yang ingin tetap mencapai, KTW atau kelulusan tepat waktu itu tinggi, tetapi tetap bisa menjalankan, program, Kampus Merdeka. Nah, ini kalau dari saya, pribadi itu,
Tadi yang seperti yang jelaskan untuk pembelajaran di luar prodi itu lebih baik di-split saja. Jadi tidak satu semester kemudian di luar prodi mahasiswa kita hilang tuh enggak. Jadi kalau bisa ya mata kuliah yang sifatnya umum ya memang benar-benar bisa diambil prodi secara bersamaan. Kalau di teknik industri itu di UGM itu kami punya semua fakultas tuh jadi satu, itu ada mata kuliah KKUP. Jadi, konsep keteknikan untuk peradaban. Nah itu semua mahasiswa dalam satu fakultas itu dicampur gitu. Nah, atau mungkin yang matematika, mungkin matematika, fisika, kalkulus itu kan, materinya kan sama saja kan sebenarnya kan ya. Nah, itu bisa mungkin seperti di ITB gitu dilaksanakan, bersama-sama. Nah, itu juga bisa, dianggap sebagai mata kuliah di luar prodi. Nah, sementara untuk yang jadi kita masih punya, kurikulum reguler ini hanya memfasilitasi mahasiswa kita kalau mahasiswa kita ingin mengambil program Kampus Merdeka. Nah, kita bisa gunakan skema seperti ini. Nah, kenapa ini saya, coba untuk propose gitu ya, karena dari hasil, survei mahasiswa, mahasiswa itu, eee, membutuhkan ilmu yang cukup gitu ya, ilmu yang cukup agar mahasiswa itu bisa terjun ke lapangan dan, punya kontribusi yang signifikan. Kalau di kalau, program Kampus Merdeka itu dilakukan terlalu awal, mahasiswa tuh kadang malah bingung sendiri gitu, sampai sana suruh ngapain ya, karena belum punya inisiatif gitu ya, karena memang modalnya belum cukup. Sehingga mungkin, eee, pelaksanaan yang di luar PT itu di semester 7 dan 8 itu mmm, bisa kita klaim juga sebagai bagian untuk mengerjakan kerja praktek, untuk mengerjakan skripsi, di situ juga ada pendadaran, dan juga untuk mata kuliah pilihan. Nah, intinya di sini CPL wajib prodi yang harus kita ukur, itu harus sudah selesai pengukurannya di semester 1 sampai semester 6. Nah, semester 7, 8 ya udah kita bebaskan mahasiswa kalau mau pakai Kampus Merdeka nggak masalah gitu ya. Karena dari sisi prodi kita sudah ngukur, andai kata pun, nanti CPL-nya tidak terukur dengan Merdeka Belajar ya nggak masalah gitu. Atau nanti kalau kita mau mengukur CPL di kegiatan Merdeka Belajar, karena kalau kita kegiatan Merdeka Belajar kan sangat luas ya, dari pertukaran pelajar sampai kegiatan kemanusiaan. Itu kan kadang CPL-nya tuh gak gathuk gitu ya, maksudnya, kita perlu adjust beberapa CPL yang, fit dengan konteks, Merdeka Belajarnya, skema Merdeka Belajarnya gitu. Nah, kalau menurut saya kalau seperti itu, kita bisa gunakan pengukur untuk kegiatan Merdeka Belajar, kita bisa gunakan CPL yang sifatnya, umum gitu ya. Jadi, biasanya terkait dengan keterampilan atau attitude. Contohnya di sini misalkan kedisiplinan, kemudian etika profesi, kemudian etika dalam bekerja, atau bekerja dalam tim. Nah, itu bisa kita ukur CPL itu di, program Kampus Merdeka. Jadi malah kalau kita ukurnya di kuliah kan malah tidak ini ya, tidak representatif, mungkin malah akan lebih baik kita ukur pada saat mahasiswa itu mengikuti program Merdeka Belajar. Nah, jadi itu sebenarnya, alasan menggunakan ini. Nah, di panduan itu juga, itu mendefinisikan, beberapa alternatif cara penilaian. Jadi bisa dengan menggunakan free form, atau bisa menggunakan structured form, atau bisa menggunakan hybrid. Nah, untuk yang free form, nah ini yang sebenarnya agak-agak susah gitu kalau menurut saya gitu ya. Mengapa gitu? Karena untuk free form itu yang kita ukur adalah CPL-nya. Jadi kalau itu nggak masalah, kita ukur CPL-nya. Cuma karena mahasiswa itu kan, pada saat lulus kan punya transkrip. Nah, transkrip itu kan bukan CPL kan, kadang, malah CPL itu kita masukkan di SKPI kan ya. Jadi transkrip tetap ada, tapi transkrip itu isinya bukan CPL, tapi mata kuliah gitu. Nah, sehingga itulah tadi, kenapa outcome based curriculum itu menjadi syarat wajib untuk kita bisa melaksanakan program Merdeka Belajar. Mengapa? Karena kalau misalkan kita ngambil CPL-nya ini, misalkan, saya ambil di sini kemampuan sintesa, kemampuan desain misalkan, 4 SKS, kita ukur CPL-nya. Nah, kalau kita itu nggak punya hubungan CPL dengan mata kuliah yang tadi,
kita nggak akan tahu kan ya ini mau tak masukkan di mata kuliah apa ya gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah punya misalnya kemampuan mendesain, itu tadi saya sudah punya list-nya, oh tadi ada mata kuliah A, B, C. Nah, saya bisa assign kan kemampuan desain pengukuran CPL kemampuan desain pada saat mengikuti program Merdeka Belajar, itu saya assign-kan sebagai CPL di mata kuliah yang ada dalam kurikulum saya, kurikulum prodi gitu. Nah, itu mungkin kalau seperti itu. Tapi kalau tidak punya, tadi yang outcome based curriculum, ya nggak bisa jalan untuk yang seperti ini, oke. Nah, terutama kalau yang mungkin yang hard skill gampang ya, tapi misalkan yang kepemimpinan gitu. Nah, perlu kita pikirkan juga loh, di kurikulum saya itu kepemimpinan itu saya ukur di kuliah apa saja ya, gitu. Mungkin di tempat saya, di tempat kami, mungkin di teknik industri, kepemimpinan tuh ada di kuliah project management, kemudian ada di kuliah proyek terpadu. Nah, di sini ada 2 SKS ya gitu, apa Word gitu ya, 2 SKS hanya untuk mengukur kepemimpinan. Nah itu, jadi kalau kita tidak punya, rumusan hubungan antara CPL dengan mata kuliah susah jadinya. Nah sehingga itu menjadi penting. Jadi mungkin, saya ambil di proyek manajemen itu, mungkin 1 SKS ya, masa setengah ya, setengah itu kayak ya bisa saja sih setengah gitu ya, yang itu bebas tergantung kita merancang kurikulumnya. Misalnya 1 SKS, yang di proyek terpadu itu 1 SKS. Tapi nanti metode delivery-nya dia tidak harus mengikuti mata kuliah 2 tadi, tapi dengan menggunakan program Merdeka Belajar. Nah, itu yang untuk bentuk free form. Bentuk yang lain adalah structured form. Kalau ini lebih mudah karena kita langsung gunakan, mata kuliahnya gitu ya. Nanti mungkin akan saya share, contoh yang kami, lakukan gitu. Nah, cara yang lain adalah menggunakan hybrid antara structured form dengan free form. Bisa jadi nih, mmm, ada CPL yang di kuliah itu, misalkan mahasiswa ngambil di semester 7 gitu, ternyata di semester 7 itu kok nggak ada ya CPL yang mengukur untuk mata kuliah itu, ada mata kuliah yang mengukur CPL itu gitu, sehingga kita harus mengambil dari, cep mata kuliah yang bukan semester 7. Nah, itu kita bisa gunakan cara hybrid tadi menggunakan free form. Jadi yang selama ada mata kuliahnya di semester 7, kita gunakan structure form, tapi kalau ternyata ada CPL yang tidak ada di mata kuliah di semester 7, baru kita gunakan free form. Nah, ini saya akan berikan contoh pengalaman real dari Teknik Industri UGM, yang saat ini sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk, apa namanya, sebenarnya kami sudah merancang untuk program Merdeka Belajar dengan internship selama 1 semester, sebenarnya udah jalan sih kalau dari kaminya sudah sering mahasiswa itu ada yang internship, jadi KP itu nggak cuma 1 bulan, tetapi bisa sampai 1 semester sampai skripsi. Cuma, memang dulunya sebelum ada program Kampus Merdeka ya, ya kita tidak, menggunakan seperti yang, konsepnya Kampus Merdeka. Nah sekarang kalau menurut konsep Kampus Merdeka ya kita harus bikin programnya dulu kan gitu. Jadi suatu kegiatan itu tidak bisa diklaim sebagai kegiatan program Merdeka Belajar kalau kita tidak bikin programnya. Nah, ini step-step yang mungkin akan saya ceritakan. Jadi yang pertama kita harus bikin MOU dulu dengan BUMN, kebetulan, kami bekerja sama dengan PT PJB, jadi, semester lalu, ada penandatanganan MOU. Nah, kemudian ini, di dalam penandatanganan MOU itu menspesifikasikan kegiatannya seperti apa, jadi kegiatan intensif kerja praktik selama 1 semester, di mana nanti perusahaan itu akan memberikan, case gitu ya, case yang nanti diselesaikan oleh mahasiswa yang berasal dari, lintas disiplin. Jadi misalkan aja, kalau nggak salah itu judulnya itu, untuk program mandiri energi di suatu daerah tertentu. Nah, di situ bagaimana menggunakan pellet briquette kalau nggak salah, briquette itu dari sampah gitu ya. Jadi di situ ada, mahasiswa yang nanti akan merancang prosesnya, merancang, apa namanya, Eee, optimasi, bahan bakarnya, kemudian nah untuk mahasiswa TI kan lebih mengoptimasikan sistem lah di situ. Nah jadi, di sini mahasiswa itu setelah mengikuti program itu akan mendapatkan sertifikat magang maupun sertifikat,
kompetensi. Nah, ini jadi kalau menurut panduan tuh harus mengikuti tahapan seperti ini. Nah, jadi kita harus ikuti. Jadi dari mulai buat buat MOU, kita buatkan program, di mana program tadi itu ada komunikasi antara prodi dengan pihak institusi yang tadi, sehingga pada saat pelaksanaannya tinggal melaksanakan kerjasama. Jadi pada saat penilaian CPL juga yang menilai itu dari dosen dosen prodi juga dari industrinya. Dan itu sudah kita desainkan, misalkan rubrik penilaiannya seperti apa, kemudian apa yang perlu dinilai. Nah itu eh, contohnya seperti ini. Saya masih punya waktu ya, Bu? Atau sudah lewat? Belum, Bu, belum. Masih. Oke, masih ya. Ya, ini saya berikan contoh saja. Ini saya skip aja dulu karena itu sifatnya tekstual. Jadi misalkan saya punya kurikulum reguler, jadi ada kerja praktek K3L, Metopen, dan lain sebagainya. Dan kemudian di satu sisi, setelah berkomunikasi dengan pihak PT PJB, yaitu ya, itu nanti mahasiswa itu disuruh ngapain aja di sana. Nah, kita listkan semua yang ada di kegiatan yang di sana. Dan kemudian kita coba konversikan bagaimana kegiatan di program Merdeka Belajar itu ke dalam kurikulum reguler kita gitu. Karena nanti sebenarnya untuk mendefinisikan CPL apa yang nanti perlu kita ukur gitu. Jadi misalkan untuk kerja praktik di kuliah kami kan kami lebih fokus untuk mengukur kedisiplinan dan profesionalisme etika pekerjaan. Nah itu nanti akan kita mintakan ke mentor yang di sana, kita buatkan rubrik penelitian, mohon maaf kok jadi penilaian gitu, di sana untuk mereka nanti mengukur bagaimana ketercapaian attitude ini, perilaku ini, mahasiswa kita yang kita kirim ke sana. Begitu juga untuk K3L. Jadi nanti kita berikan tugas di sana mahasiswa harus misalkan mempraktikkan K3L-nya atau kemudian bisa jadi mengevaluasi K3L-nya di sana. Dan di satu sisi kami juga mengadakan ujian gitu ya. Jadi untuk yang keterampilan langsung diukur di sana, tetapi untuk pengetahuan kita melakukan ujian dan seterusnya di situ. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu, contoh hubungan antara mata kuliah, jadi setelah kita petakan, mata kuliah apa saja, bagaimana capaian pembelajaran itu yang mau kita ukur apa, dan bagaimana mengukurnya. Jadi, misalkan tadi K3L, jadi untuk knowledge-nya mengidentifikasi formulasi dan itu A3 itu adalah CPL yang kita coba ukur dengan menggunakan K3L. Nah, metodenya nanti ujian. Atau misalkan yang untuk B1 itu lebih mengukur untuk keterampilan gitu ya. Jadi lebih ke keterampilannya, maka nanti mahasiswa itu kita ukur melalui bagaimana dia dengan membuat laporan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan K3L dan analisis dampak penerapan sistem K3L di sana gitu. Jadi ini contoh assessment plan-nya untuk program magang di industri. Nah, untuk V-Form tadi seperti yang saya jelaskan itu lebih menantang gitu ya, agak lebih sulit gitu ya. Sulitnya tuh sebenarnya bukan di pengukurannya, tapi begitu akan kita konversikan ke dalam nilai mata kuliah. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya agak lebih tricky ya gitu. Sehingga prodi kayaknya agak repot gitu. Bukan berarti tidak bisa dikerjakan, bisa, cuma perlu pertimbangan. Karena sebenarnya menjadi isu itu adalah berapa beban SKS yang harus kira-kira layak gitu ya untuk saya konvertkan ke mata kuliah di kurikulum reguler. Karena yang kita ukur kan di sini langsung CPL-nya. Nah, pertanyaannya misalkan saja untuk yang kalau perform presentation satu SKS, nah satu SKS itu nanti di-assign-kan di mata kuliah apa gitu. Itu yang sebenarnya isunya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang hampir terakhir gitu ya. Um, kalau tadi saya menjelaskan tentang apa namanya skenario terkait dengan internship. Nah, karena di dalam program Merdeka Belajar itu satu semester diakui 20 SKS. Jadi intinya mahasiswa tuh berhak dapat 20 SKS. Nah, ternyata kalau misalkan diakuinya cuma apa 16 SKS misalkan, ya itu nanti perlu diukur juga mahasiswa kegiatan di sana tuh eh, apa
memang 16 SKS atau mungkin lebih dari 20 gitu. Karena, kita harus mempertimbangkan, eee, berapa jumlah jam kerja mahasiswa di sana. Untuk jam kerjanya atau jam kegiatan itu juga sudah ditentukan di buku panduan. Nah, semisalnya dari hasil ngukur-ngukur gitu ya, ternyata, eee, mahasiswa di sana itu jam kegiatannya setara dengan 20 SKS. Tetapi begitu kita convert kegiatannya itu di mata kuliah, kita convert ke kurikulum reguler, kok belum sampai ya 20 SKS. Nah, sehingga ini akhirnya kita bisa, punya alternatif solusi lain, salah satunya adalah kita bisa gunakan eee, online learning gitu ya. Jadi mahasiswa suruh suruh aja ambil kuliah online gitu, mungkin bisa lewat Coursera atau MOOC gitu ya. Nanti akhirnya kan mahasiswa biasanya dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu yang nanti bisa kita akui sebagai, gap SKS yang tadi dimiliki. Atau bisa jadi, selain online learning kalau misalkan di sana ada, ini saya kasih contoh untuk yang kewirausahaan, misalkan ada apa, program mengambil mata kuliah di perguruan tinggi yang lain itu juga bisa. Nah, cuma mungkin isunya kalau untuk ngambil mata kuliah di perguruan tinggi yang lainnya itu harus ada MOU-nya. Jadi, tapi kalau sudah ada MOU nggak masalah gitu. Kalau belum ada, nah itu yang menjadi isu. Tapi kalau itu sulit, nah salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan, program online learning. Nah, begitu Bapak dan Ibu, ini yang kesimpulan yang bisa saya, eee, coba sarikan dari presentasi saya. Itu yang pertama adalah lagi-lagi outcome based kurikulum itu merupakan dasar yang memang harus dimiliki oleh kurikulum agar dapat menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, intinya adalah untuk pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, prodi tidak perlu membuat kurikulum. Jadi tidak membuat kurikulum, ini kurikulum khusus Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini kurikulum reguler, tidak. Jadi kurikulum tetap satu. Jadi yang berubah itu adalah learning dan assessment method. Jadi cara mahasiswa kita belajar dan mungkin cara penilaiannya ya, makanya tergantung nanti, metode mana yang kita pilih. Bisa jadi mungkin metodenya mau dibuat sama ya nggak apa-apa, ada ujian gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kita modif, sebagai ada UTS ya tetap UTS, tapi UAS-nya diganti dengan kegiatan praktek nggak masalah gitu. Nah, sehingga yang perlu disiapkan di sini adalah, ya prodi harus menyiapkan prosedur karena, di buku panduan itu, kegiatan program Merdeka Belajar itu harus punya dokumennya dulu sebelum dilaksanakan. Jadi nggak bisa kayak misalkan mahasiswa tiba-tiba datang, "Bu, saya mau kampus Merdeka, saya udah di sini," nggak bisa. Jadi, harus punya dokumen dulu, ini nanti pelaksananya mau seperti apa, pengukurannya bagaimana, apa yang mau diukur, siapa yang mau mengukur gitu. Baru kemudian itu dilaksanakan. Jadi tidak bisa kegiatan itu ada, baru dicari-carikan. Nah itu kalau menurut buku panduan tidak seperti itu. Nah sehingga, untuk awalan ya prodi sekarang harus sudah, eee, men aktif ya mungkin lewat perguruan tingginya untuk membuat MOU gitu. Dan isunya adalah mungkin perlu dipikirkan ke depannya, itu sebenarnya menjadi isu sekarang itu adalah berapa sih jumlah SKS yang bisa kita, konversikan. Nanti kan kalau Merdeka Belajar itu kan 20 SKS 1 semester, itu hak mahasiswa sih. Nah, cuma begitu nanti kita lihat kontennya, apakah itu worth atau tidak worth sebagai 20 SKS, nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, dan juga selain itu adalah, setelah 20 SKS itu nanti mau di-assign di mata kuliah yang mana. Nah itu tugas prodi untuk, menyiapkannya. Itu harus disiapkan sebelum program ini akan dilaksanakan. Jadi menurut saya memang untuk seperti ini kan, kalau saya dulu pernah ikut workshop ini lebih ke personalized learning. Jadi artinya adalah kita itu men-treatment mahasiswa itu sebagai individu. Kalau dulu kan seangkatan. Nah, ini kalau untuk Merdeka Belajar itu jadi kayak kita bikin program untuk satu anak. Jadi agak agak memang agak bebannya bertambah ya gitu ya. Karena memang yang merdeka mahasiswanya sih gitu ya. Nah, karena apa gitu, karena kan mahasiswa kita itu kan punya perjalanan ngambil kuliah itu kan beda-beda gitu, ada yang cepat sekali, ada yang sesuai paket, ada juga yang lambat. Nah, kalau ada yang kampus merdeka kan
kita nggak bisa ngeplotkan itu sesuai dengan semesternya, kadang kan ya, bisa jadi dia, sudah ngambil semua, kalau itu mah nggak masalah, tapi kalau ada yang, wah belum ngambil ini, nah itu berarti prodi itu bisa membawangi gitu ya. Jadi memberikan, kasarannya, persyaratan minimal gitu ya, supaya tidak merepotkan prodi juga gitu untuk pengukuran CPL. Jadi dari saya mungkin itu saja, matur nuwun, saya kembalikan ke Bu Rani. Ya, matur nuwun sangat Bu Berta. Ya. Baik, Gitu, mungkin oke. sudah Bu? Ya, terima kasih Bu Berta. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu Maria, terima kasih juga Bu Berta. Mohon sewu Bapak Ibu, karena kita terbatas waktu, jadi untuk sesi tanya jawab saya tutup dulu. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Mungkin saya ambil kesimpulan sedikit ya. Yang pertama perlunya kurikulum memperhatikan atau keterkaitan antar CPL, CPNK, dan mata kuliah di kurikulum. Kemudian yang kedua, adanya pergeseran dari input-output base ke outcome-based education, yakni pencapaian dari mahasiswa. Yang ketiga, Merdeka Belajar merupakan hak mahasiswa untuk belajar secara experiential learning, lebih banyak berkontribusi di lapangan, tadi yang seperti Pak Tri Nugroho katakan, memperkaya dan memperdalam, Pak. Kemudian yang keempat, Merdeka Belajar memiliki program yang berkelanjutan, jadi dari MOU, kemudian misalnya ada perjanjian kerjasama, penentuan SKS, rubrik penilaian, sampai ke prosedur pelaksanaan. Mungkin itu dari saya, terima kasih.